Teman-teman, edisi 72 Kejadian pasal 48 adalah momen yang terbaik dari Yakub. Jika tidak, penulis surat Ibrani tidak akan menjadikannya sebagai contoh iman. Ibrani pasal 11 ayat 21 berkata, "Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya." Mengapa pasal ini menjadi momen terbaik Yakub? Tindakan Yakub selama hidupnya tidak selalu sesuai dengan imannya. Arti konotatif dari namanya, si penipu, menunjukkan kekesalan orang akan perilakunya. Itulah Yakub. Tetapi dia percaya Tuhan. Dia menerima janji Tuhan, berkat Abraham turun ke atasnya. Dan di episode ini, dia sama sekali tidak ragu dengan janji itu. Apa yang belum digenapi Tuhan di dalam hidupnya, diteruskannya kepada anak cucunya. Ya, Yakub sangat mempercayai Tuhan. Dia akan mewariskan iman itu dan juga janji Tuhan kepada keturunannya. Kita lihat bagaimana iman ini diwariskan. Yang pertama, keyakinan. Yakub yakin terhadap janji Tuhan. Ketika dikabarkan kepada Yusuf bahwa Yakub sedang sekarat, Yusuf datang segera. Dia bawa kedua putranya, Manasye dan Efraim. Yakub berkata, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, menjadi miliknya sampai selama-lamanya." Ini janji Tuhan. Yakub menerimanya, dia pegang teguh janji itu. Luz menjadi momen yang tak terlupakan. Tuhan memberinya mimpi, sejumlah malaikat naik turun tangga yang membentang dari bumi ke surga. Lalu Tuhan menyampaikan janjinya kepada Yakub. Luz bagi Yakub adalah momen iman. Momen iman yang dibangkitkan. Tuhan berjanji menyertai Yakub dan memberkatinya dan menjadikannya sekumpulan bangsa-bangsa. Ya, bangsa yang besar. Janji kepada Abraham itu Tuhan sampaikan kepada Yakub. Luz bagi Yakub adalah momen iman yang takkan terlupakan. Di sana, Yakub mendirikan tugu peringatan dan di kemudian hari mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Dari Yakub kita belajar tentang pentingnya meyakini janji Tuhan. Itu adalah bagian dari kita mempercayai Tuhan. Apa yang dilakukan Yakub ini bisa menjadi contoh bagi kita. Semua pengalaman rohani kita, momen-momen penting yang terjadi di dalam hidup kita adalah momen iman. Kita harus mengingatnya sesering mungkin, membicarakannya sesering mungkin, menceritakannya sesering mungkin, sebagai sebuah kesaksian yang meneguhkan iman. Pertanyaannya, apakah ini tidak salah? Tentu ini tidak salah. Kita tidak beriman kepada pengalaman, tetapi pengalaman meneguhkan iman. Warisan yang paling berharga bukanlah harta dunia, tetapi iman kepada Tuhan. Karena itu yang membawa kepada keselamatan yang kekal. Kita dapat melakukannya seperti Yakub melakukannya. Ceritakanlah momen-momen imanmu kepada anak cucumu, karena kesaksian iman akan selalu menjadi kesaksian yang akan meneguhkan iman anak cucu kita. Yang kedua, kasih karunia. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan saja. Ini adalah kebenaran yang indah yang harus diwariskan. Pada waktu memberkati cucu-cucunya, Yakub dengan sengaja menyilangkan tangannya supaya tangan kanannya memegang kepala Efraim, anak Yusuf yang bungsu, dan tangan kirinya memegang kepala Manasye, anak Yusuf yang sulung. Tentu ini tidak seperti yang direncanakan Yusuf, tetapi Yakub melakukannya. Mengapa Yakub melakukannya? Mengapa berkat yang utama diberikan kepada anak yang bungsu? Yakub menerima pernyataan dari Allah bahwa Efraimlah yang akan menjadi terkemuka di atas Manasye di antara suku-suku Israel.
walau faktanya itu tidak terjadi dalam waktu yang dekat. Musa menunjukkan imannya dengan mencatat nubuatan ini yang belum digenapi di masa hidupnya. Tetapi pada akhirnya semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Efraim tumbuh menjadi besar, lebih menonjol daripada Manasye. Apakah Efraim ini lebih hebat daripada Manasye? Sama sekali tidak. Yakub telah belajar sebuah prinsip ilahi yang sangat penting, bahwa berkat Tuhan atas kita adalah semata-mata kasih karunia-Nya. Tuhan tidak memberkati kita karena jasa kita. Prinsip ilahi ini sangat tentu bertentangan dengan prinsip dunia. Jika dunia yang memilih, pastilah dunia memilih Ismail yang terampil sebagai pemanah, tetapi Tuhan memilih Ishak yang pendiam. Jika dunia yang memilih, pastilah dunia memilih Esau yang hebat sebagai pemburu, gagah dan pekerja keras, tetapi Tuhan memilih Yakub si penipu. Jika dunia yang memilih, pastilah dunia memilih Manasye sebab dia adalah anak tertua, tetapi Tuhan memilih Efraim, anak Yusuf yang lebih muda, untuk mengajarkan bahwa semua adalah karena kasih karunia saja. Prinsip ini adalah prinsip keselamatan. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Jika prinsip ini diwariskan kepada anak cucu kita akan memiliki keturunan yang akan bergantung kepada Allah. Kita akan memiliki keturunan yang rendah hati. Kita akan memiliki keturunan yang mengerti hakikat keselamatan hanyalah semata-mata anugerah Tuhan. Yang ketiga, pengharapan. Wariskan pengharapan masa depan yang indah di dalam Tuhan. Kepada Yusuf, Yakub berkata, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu, dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan Amori." Pesan penting Yakub bukanlah punggung gunung yang direbutnya dari tangan orang Amori, tetapi tanah Kanaan, karena disitulah masa depan keturunan Abraham. Pengharapan akan masa depan ini penting untuk diwariskan, harus dijaga agar selalu tetap menjadi iman di tiap-tiap generasi keturunan Abraham. Bagaimanapun hebatnya posisi Yusuf, Mesir bukanlah negeri yang dijanjikan Tuhan. Keturunan Abraham tidak akan menggenapi janji Tuhan jika mereka tetap tinggal di negeri tumpangan mereka di Mesir. Pengharapan yang indah tentang masa depan adalah warisan yang berharga bagi anak cucu kita. Itu akan menjaga imannya kepada Tuhan. Itu akan menjaga semangat kehidupan tetap menyala. Itu akan menggerakkan umat Tuhan untuk mendaki tangga kehidupan dan bertahan di setiap badai cobaan. Harapan akan masa depan akan menautkan iman umat Tuhan kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi ini pelajarannya. Yang pertama, wariskan keyakinan tentang janji Tuhan. Yang kedua, wariskan pemahaman bahwa semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, wariskan pengharapan akan masa depan di dalam Tuhan. Jika kita ingin memetik inspirasi dan motivasi dari kisah ini yang harus kita petik. Warisan yang berharga bukanlah harta dunia, tetapi iman kepada Tuhan. Karena darinya, anak cucu kita akan memiliki semua yang indah yang Tuhan sediakan bagi umatnya sebagai anugerah. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.